Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia sedang jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Sudah kita mulai aktivitas kita pada hari ini dengan tahajud, tilawatul Quran, zikir, doa, dan baru saja kita selesaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan i'tikaf kita dengan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat jadikan sebagai pegangan dalam perjalanan kehidupan keseharian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini, insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik kita pada hari ini ringan-ringan saja, memelihara persaudaraan, perspektif Al-Quran dan hadis Nabi. Mengingat sekarang ini masa-masa saling menghujat, saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling mendiskreditkan, saling memojokkan. Karena sekarang sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta politik, yaitu pemilihan presiden, anggota legislatif, dan seterusnya. Maka persaudaraan perlu kita sampaikan bagaimana Al-Quran menggambarkan persaudaraan itu dan bagaimana pula hadis-hadis Nabi berbicara tentang persaudaraan. Kalau kita berbicara persaudaraan, berarti kita berbicara adanya persamaan, adanya persesuaian satu sama lain. Bersaudara artinya mempunyai satu ikatan, adanya persamaan. Baik ikatan itu karena ada hubungan darah, nasab, sekandung, sebapak, seibu, atau sepersusuan. Makna daripada ukhuwah yang sudah menjadi bahasa Indonesia adalah saling memperhatikan. Artinya pesan persaudaraan ukhuwah itu adalah agar satu sama lain yang mempunyai hubungan, keserasian, kesetaraan, saling memperhatikan satu sama lain. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan, saling memperolok, saling mencela, saling menyebut nama-nama yang tidak pantas dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, makna persaudaraan ini akhirnya diperluas. Semua yang punya ikatan, apakah karena ikatan profesi,
Sebagai dokter, ada Ikatan Dokter Indonesia. Saya sebagai qari hafiz, ada Ikatan Persaudaraan Qari Qari'ah Hafiz Hafizah Indonesia, dan seterusnya. Artinya apa? Kita saling memberikan perhatian apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita itu. Islam mengajarkan ada yang disebut dengan masalah-masalah yang apabila kita kerjakan dia akan memperkokoh persaudaraan itu. Sebaliknya, ada juga perkara-perkara yang apabila kita kerjakan justru menghancurkan persaudaraan itu. Maka sering kita mendengar al-ittihadu qawiyyun wat-tafarruqu dha'ifun. Bersatu itu kokoh, tetapi bercerai-berai itu lemah. Di dalam Al-Quran itu kita temukan kata-kata akhun yang artinya bersaudara disebut sebanyak 52 kali. Jumlah yang tidak sedikit. Ini memberikan gambaran betapa pentingnya persaudaraan itu. Dalam bentuk plural jamak itu kita temukan ada 12 kali. Dan ketika disebutkan ikhwan, ikhwah, biasanya dikaitkan dengan agama. Misalnya dalam surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Saudara seagama. Nah, dari sini kita berangkat terlebih dahulu dengan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Hujurat. Ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat ini menceritakan bagaimana persaudaraan itu dan apa yang harus kita jaga dalam rangka menjadikan persaudaraan itu lestari, dia terpelihara dengan baik. Ada hadis-hadis Nabi juga yang mengajarkan kepada kita apabila kita kerjakan itu akan memupuk persaudaraan di antara kita. Kita sudah hafal semua itu. Hadis riwayat sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 perkara. 6 perkara ini kecil, kelihatannya tidak ada apa-apanya. Ketika kita kerjakan, kita tidak perlu mengeluarkan duit, tidak perlu. Tapi kalau kita lakukan, dia akan memupuk persaudaraan itu. Yang pertama, Nabi sabdakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu itu, sampaikan ucapan salam. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau saudara kita cakap assalamualaikum, kita jawab lebih sempurna, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan salam ini di dalamnya ada doa. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kamu. Ini untuk saudara kita yang beriman. Tapi kalau untuk yang tidak beriman, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang diajarkan oleh Nabi.
Maka mengingatkan kita bahwa di antara kita itu untuk selalu dan saling mendoakan. Maka ketika saudara kita bertemu, pesannya apa? Doakan dia. Doakan sehat, panjang umur, murah rezekinya, mudah segala urusannya. Itu yang biasa disampaikan. Tidak perlu kita bahas mau selamat pagi, mau selamat sore, itu sudah zamannya dulu ya. Dulu. Yang kedua, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau saudara kita itu bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jawab yarhamukallah. Kita jawab lagi yahdini wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bersin itu nikmat kecil, tapi harus disyukuri. Kadang-kadang tanda orang itu sehat, ya apalagi habis operasi, habis apa, itu bersin itu menjadi tanda sehat. Cing, gitu. Syukuri itu nikmat Allah. Berapa banyak orang yang mau bersin tapi tidak bisa bersin, dicolok-colok hidungnya, dimasukin apa, tidak bisa bersin juga. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada undangan dari saudara kita, apalagi undangan perkawinan, wajib kita datang. Kenapa? Karena kedatangan kita itu menjadi obat, menjadi penawar dari saudara kita. Mungkin sekian lama kita tidak bertemu, karena undangan dia kita bisa bertemu. Kalau dia sakit, dengan kedatangan kita menjadi sembuh dia, luar biasa itu. Yang keempat, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, saran, berikan saran itu. Ini tanda orang itu mau maju. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pengalaman dari saudaranya. Nasihati saya. Jangan bakhil. Anda saya tidak bisa beri nasihat. Sekecil apapun. Karena Nabi juga bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya apa? Pesan kebaikan. Kita harus sampaikan. Maka menegur saudara kita yang kebetulan melenceng dia, kebetulan melanggar ketentuan Allah, kita wajib mengingatkan dia. Kamu salah. Yang benar itu begini. Jangan dibiarkan dia berada dalam dosa dan kesalahan. Kita senang kalau dia begitu terus. Itu bukan saudara namanya. Yang kelima apa? Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia. Lawat dia. Kedatangan kita mungkin seperti tadi menjadi penawar bagi penyakit yang sedang dideritanya. Nah bisa kita, sekarang sudah canggih kan, teknologi canggih. Terdengar saudara kita masuk rumah sakit, jangan didoakan mudah-mudahan cepat mati dia. Jangan. Kirim pesan,
Semoga Allah senantiasa menyembuhkan sakit yang kamu derita. Kalau kita suka mendoakan orang, suka mendatangi, menengok orang yang sakit, nanti ketika kita sakit, orang juga membalas nengok kita. Tapi kalau tidak pernah nengok orang sakit, saudara kita dibiarkan saja, jangan diharap. Ketika kita sakit, ada saudara-saudara kita yang datang, ingatkan jasa kita dulu. Dulu tak pernah datang dia sama saya, biar aja lah. Kita datang tengok dia, bawa hadiah lagi. Paling tidak buah-buahan, minuman, senang dia. Yang keenam apa? Wa idza mata fasyayyi'hu. Kalau dia meninggal, antarkan jenazahnya sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita hadiri prosesi pemakamannya itu. Ketika kita bisa lakukan itu pelajaran buat kita untuk mengingat kematian. Hari ini saya mengantarkan saudara saya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa tahu besok pagi saya juga seperti ini. Seminggu lagi saya juga seperti ini. Sebulan lagi. Karena mengingat kematian itu harus kita lakukan. Karena kematian itulah pemutus segala nikmat, segala kenikmatan Allah. Maka Nabi ingatkan, aksiru, perbanyak oleh kamu min dzikri hazimil ladzat, mengingat pemutus segala kenikmatan. Tapi bukan berarti kematian itu adalah perjalanan akhir dari kehidupan kita, tidak. Itu perpindahan saja. Kata Nabi, kalian itu diciptakan lil baqa'i wal abad. Diciptakan untuk selamanya. Sekali diciptakan sampai nanti. Berbeda dengan binatang diciptakan sudah mati dia selesai. Kenapa? Karena kita nanti ada namanya pertanggungjawaban amal ibadah yang kita lakukan. Maka ketika seseorang mati itu dikatakan tanquluna min darin ila darin, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah namanya alam barzakh. Allah ciptakan kita, Allah berikan kepada kita kehidupan ini. Yang pertama, kehidupan kita di alam arwah. Yang kedua, kehidupan kita di alam janin, ketika kita berada dalam perut ibu kita. Yang ketiga, kehidupan kita di dunia. Yang keempat, kehidupan kita di alam barzakh. Yang kelima, kehidupan kita di alam akhirat. Maka proses itu terjadi. Kalau kita baca surah Al-Mu'minun saja, walaqad khalaqnal insana, sampai dengan setelah itu, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sudah hidup mati, sudah mati nanti dibangkitkan kembali. Nah, kepergian seseorang ketika mati itu bukan berarti selesai semua permasalahan. Yang sering kita ributkan, kalau saudara kita sudah mati, ya sudah.
Ngapain kita kirim Fatihah lagi, doakan lagi, bacain Yasin, tahlil. Sering kita punya anggapan seperti itu. Padahal saudara kita itu pindah saja. Maka komunikasi terus dan harus kita pelihara. Maka pertemuan kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia biasa terjadi. Bisa dalam mimpi, bisa juga namanya secara langsung ya qadatan. Ya, apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakanlah ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya tentang ayat 42 dari surah Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mematikan seseorang itu ketika dikehendaki mati. Kalau tidak, itulah orang yang sedang tidur. Kalau Allah kehendaki mati, Allah tahan rohnya. Kalau Allah kehendaki kehidupan, Allah kirimkan kembali rohnya itu sampai batas waktu tertentu. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, pertanda bagi orang-orang yang berpikir. Pertanda apa? Kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kata para ahli tafsir ringan-ringan saja, mendampingkan, mendekatkan antara mati dengan tidur. Kedua-duanya nikmat. Tidur nikmat, mati juga nikmat bagi kita kaum muslimin, mukminin. Kenapa? Karena kematian itu mempercepat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempercepat pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang meninggal itu, kita sering perhatikan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, mata kita mengikuti kepergian roh itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis itu riwayat Imam Muslim, kata beliau, Allah perlihatkan kepadanya orang yang mati tadi itu singgasana yang sudah disiapkan, istana untuk dia nanti pada waktu kehidupan akhirat. Maka dia senyum. Beda oleh orang-orang yang non muslim. Ya, orang non muslim Cina-Cina itu lihat situ, begitu mau meninggal bukan dibimbing baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dimasukkan ke sebuah kamar, dikunci, berkelahilah dia dengan malaikat maut, berantemlah dia, ditabrak hanya tembok, tabrak hanya apa, sudah tidak ada suaranya lagi baru dibuka, sudah mati. Ya, itu kalau daerah-daerah pulau-pulau itu masih berlaku seperti itu. Maka kita tidak demikian. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah
ketika ditanya ayat ini, apa maksudnya? Sayyidina Ali katakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu masya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali, roh orang yang masih hidup dengan roh orang yang sudah meninggal dunia itu masih terjadi komunikasi dan bisa bertemu dia dalam mimpi. Ketika bertemu, berapa lama komunikasinya, berapa lama pertemuannya, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah meninggal tadi, Allah kirimkan ruh orang yang masih hidup tadi ke dalam jasadnya masing-masing. Maka kehidupan kembali sampai dengan batas waktu tertentu yang Allah berikan kepada dia. Berapa lama itu? Berapa lama itu? Kehidupan alam barzakh berapa lama? Wallahu a'lam. Sampai dengan hari kebangkitan. Kapan hari itu terjadi? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Jadi orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu, kapan itu terjadinya itu? Ilmunya Allah yang tahu. Kemungkinan cepat, kemungkinan lambat, wallahu a'lam. Hanya tanda-tandanya saja. Disebutkan kiamat itu tandanya ini, kapan terjadi, wallahu a'lam. Ada seorang ilmuwan memprediksi dia dunia ini umurnya 20 miliar tahun, yang sudah berlalu 15 miliar tahun, berarti masih 5 miliar tahun. Gambarannya, kalau hari ini ada saudara kita yang meninggal dunia menuju alam barzakh, kalau dia orang yang saleh, orang yang baik, berarti dia akan menerima pendahuluan dari kebahagiaan sebelum mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Pendahuluannya saja. Itulah yang disebut dengan naimul qabri, kebahagiaan alam kubur. Sebaliknya, kalau dia orang yang durhaka kepada Allah, maka 5 miliar tahun juga dia mendapatkan pendahuluan dari segala macam penderitaan, kesengsaraan, sebelum merasakan kesengsaraan yang hakiki dan abadi di alam akhirat nanti. Pertanyaannya, kita berapa lama hidup di dunia ini? Kenapa di antara kita mau berantem, berkelahi, bermusuhan, apabila kita dalam posisi yang namanya ukhuwah? Maka ukhuwah itu dibagi, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Atapnya adalah keimanan. Yang kedua, atapnya adalah kewarganegaraan, namanya wataniyah. Yang ketiganya ukhuwah kemanusiaan, insaniyah, basyariyah.
Tidak dibatasi oleh warga negara. Kita kemarin sampai sekarang Israel serang Palestina terus. Ada yang kenal kita orang-orang Palestina itu? Nggak ada. Kenapa kita ribut? Karena dia saudara kita secara kemanusiaan. Walaupun di mana dia adalah sama dengan saya. Maka di dalam kehidupan sering kita mendengar, kalau dia saudara kita mendapatkan kebahagiaan nikmat, kita ikut ucapin selamat. Kalau saudara kita berada dalam kesedihan, kita juga ikut sedih bersama mereka. Itulah yang namanya insaniyah, basyariyah. Nah, 3 persaudaraan ini kita sekarang berbicara yang ukhuwah imaniyah, islamiyah. Dulu suku-suku bangsa Arab, ya ilmunya biasanya dikaji dalam fakultas adab, sejarah, ilmu nasab namanya. Suku-suku yang begitu banyak dari bangsa Arab, sebahagiannya tidak bisa bersatu, berantem terus. Kalau ketemu pasti berkelahi, ketemu pasti saling hujat-menghujat, bahkan terjadi pembunuhan di antara mereka. Nah, Allah gambarkan di sini dalam surah Al-Hujurat itu ayat 9. Allah firmankan, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi 2 suku bangsa Arab berantem terus. Tujuan kita apa? Kalau mereka memang berseteru begitu, kita harus cari jalan damaikan dia. Damaikan harus didasari oleh keadilan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang selalu berbuat adil. Ayat ini kalau kita kaji, kita berangkat seterusnya ayat 10. Kemudian apa hubungannya ayat 10 dengan ayat 11, 12, 13? Ada ilmunya namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, hubungan ayat dengan ayat sesudahnya, hubungan ayat akhir dari satu surat dengan ayat awal surat sesudahnya, hubungan satu ayat dengan kosakata yang ada. Itulah namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Tokoh-tokohnya banyak yang berjasa itu antara lain adalah Al-Imam Al-Bikhari, Abu Ja'far Al-Bikhari, meninggal 885 Hijriah. Beliau membuat buku sampai 22 jilid, mengkaji korelasi satu ayat dengan ayat lainnya. Tapi kalau orientalis katakan, nah, Al-Quran itu tidak sistematis. Ayat ini berbicara, setelah itu ayatnya sudah ayat lain, tidak sistematis. Jawabnya apa? Al-Quran memang bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau kitab ilmu pengetahuan,
sistematis dan selalu terjadi pembaharuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan berangkat daripada teori-teori, eksperimen-eksperimen yang disebut dengan at-tajarub al-ilmiyah. Kalau berangkat dari situ berarti Al-Quran baru, bukan Al-Quran itu qadim, berubah-ubah terus. Al-Quran tak pernah berubah dari sejak diturunkan sampai sekarang, tidak pernah terjadi perubahan. Kalau ada tangan jahil ingin merubah barisnya saja atau menghilangkan satu titiknya saja, cepat ditemukan. Siapa itu? Itulah para penghafal Al-Quran Al-Karim. Maka Allah katakan dalam ayat 9 surah Al-Hijr itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. La inna kan kami. Kalau kami itu kan lebih dari satu, sementara Allah itu kan esa. Kata ulama, hadhil ayah fiha isyaratun ila musyarakati ghairi fi hifdzi kitabillahi azza wa jalla. Ayat ini memberi isyarat ada pihak lain yang terlibat di dalam pemeliharaan keautentikan Al-Quranul Karim. Siapa mereka? Itulah hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quranul Karim. Al-Quran wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Nah, siapa yang memelihara hadis Nabi? Ya ahli-ahli hadis itu, al-muhadditsun. Kalau ada orang yang mencoba memalsukan sebuah hadis, langsung ketahuan ini bukan hadis Nabi, ini ciptaan kamu. Itulah al-muhadditsun. Jadi hadis itu secara kenyataan lebih sulit daripada Al-Quran. Kenapa? Karena hadis ada sanadnya, ada akhbarana, amba'ana. Al-Quran tidak ada. Maka diyakini orang yang menekuni hadis Nabi dan menghafal hadis Nabi itu pasti ya mereka juga orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Maka kalau orang yang hafal Quran masuk di masjid, dia lihatin di atas itu ada enggak kaligrafi, matanya langsung kelalatan. Begitu ada yang salah, langsung matanya menemukan kesalahan itu. Oh, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Sampaikan kepada pengurus masjid, kata pengurus masjid, yang nulis ini itu juara kaligrafi nasional. Sudah punya prestasi. Dijawab oleh yang hafal Quran, mau nasional mau internasional, kalau salah ya salah. Di mana salahnya? Karena dia tidak ngerti ambil Quran. Sama enggak? Oh iya ya, itu. Oh iya ya. Ya banyak itu di Indonesia begitu. Ingin masjidnya indah saja, tapi banyak kesalahan tidak dikoreksi terlebih dahulu. Nah, maka disinilah kehebatan daripada Al-Quran itu. Ketika Allah berbicara ukhuwah, menjelaskan tadi ada suku bangsa Arab yang selalu bertikai, berkelahi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka pelihara
jaga persaudaraan itu dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat. Allah tidak berfirman di ayat 10, innamat ta'ifatani ukhtani. Sesungguhnya dua suku tadi itu bersaudara. Tidak. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka dasarnya adalah keimanan. Nah, untuk menjaga supaya persaudaraan kita itu utuh, maka ayat 11 dan 12 memberikan kepada kita kuncinya. Supaya persaudaraan itu utuh itu bagaimana? Allah mulai dulu dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kita sebentar lagi Ramadan. Selalu dibahas nanti. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu pesannya? Dari 33 khitab yang ada di dalam Al-Quran, salah satunya ya ayyuhalladzina amanu. Ini disebut dengan khitab tasyrif. Tasyrif, takrib, kemuliaan. Jadi panggilan Allah dengan kemuliaan, keistimewaan, kehebatan, kebesaran, keagungan, menunjukkan betapa dekatnya antara yang menciptakan dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa pesannya? Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Dilarang kalian itu mengejek, memperolok satu kaum. Kenapa? Kemungkinan yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Pria maupun wanita. Kita jelek-jelekin orang. Apakah orang yang kita jelek-jelekin itu memang jelek? Atau kitanya yang jelek? Wallahu a'lam. Kita masih melihat itu dengan mata kasar kita, kasar kita. Tapi melihat orang tidak boleh dengan yang begitu saja, ada sisi lain. Yang kedua apa? Wala talmizu anfusakum. Mengejek, mengolok, naik, mencaci maki. Itu namanya al-lams. Ayat ini mengingatkan dilarang kamu mencela diri kamu. Ada orang yang ingin mencela dirinya. Nah, itu pesan. Kalau kamu suka mencela orang lain, tunggu. Nanti pada saatnya caci makian itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu sering kalau orang pergi haji, hati-hati kamu dulu banyak dosa, di sana nanti dibalas oleh Allah. Ya, saya pernah ngiring-ngiring jemaah ini kan macam-macam. Begitu masuk Masjidil Haram, Ka'bah mau tawaf, sudah takut-takut ya. Ini pembalasan Allah nanti datang sama saya, wallahu a'lam. Sudah takut. Kenapa takut? Dulu saya ini bukan seperti ini. Saya dulu preman, suka mukul orang, suka jelekin orang. Takut dia nak kata nanti pembalasan. Nah itu kan di akhirat. Nah, di dunia nanti di sini juga Allah balas. Betul. Ketika tawaf itu ada yang mukul dia, ditoleh, tak ada orangnya.
sebelah kiri lagi tak ada orangnya. Dia sadar, Ustaz, dulu memang begitu, saya suka mukulin orang. Itu belum di akhirat, baru di dunia saja. Yang ketiga apa? Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberikan gelar-gelar sebutan yang tidak baik kepada saudara kita. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yang paling jelek itu memanggil saudara kita dengan ya fasik, ya kafir. Ya, orang Arab sering juga ya mal'un, ya syaitan. Syaitan itu artinya jelek, gambarannya jelek. Kalau membedakan satu dengan lainnya yang tidak menusuk hatinya, tidak apa-apa. Biasa di kampung-kampung kan ada Ahmad. Yang nama Ahmad ini banyak. Ada 5 orang, 6 orang. Membedakan Ahmad yang mana, diberilah gelar. Kebetulan yang Ahmad satu kecil, yang satu besar. Diberi gelar apa? Ahmad mana? Ahmad kancil. Yang besaran dikit Ahmad gajah. Ya, apalagi di sini ada gembol sedikit. Ahmad mana? Ahmad gembol. Nah, ada masalah. Nah, 3 lagi di dalam ayat 12. Kembali Allah mulai, ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hindari prasangka. Prasangka tidak baik, karena prasangka itu sebahagiannya adalah dosa. Maka kita diperintahkan husnudzon, jangan suudzon. Lihat tampangnya orangnya begini, ini manusia apa ini? Tidak boleh. Kita tidak tahu. Kulitnya hitam, tapi hatinya bersih. Tidak tahu. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wazzanna fa inna dzanna akdzabul kadzib. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kedua, wala tajassasu. Tajassus itu ngorek-ngorek kekurangan saudara kita, kejelekan-kejelekannya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada ismah. Manusia pasti banyak kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Kelebihan itu yang kita angkat ke permukaan. Kekurangannya tutupi, sembunyikan. Jangan yang kekurangannya ini. Ya, pulang dari masjid juga. Pulang dari masjid salat subuh, hotel lagi ya. Kamu tahu nggak dengan si A itu? Tahu saya. Si A itu begini. Iya betul, saya tahu betul itu. Udah dosa. Baru habis salat subuh. Iya kan? Tak terasa kita kadang-kadang. Yang ketiganya apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh menggunjing saudara kita, gosip saudara kita. Lanjutannya tadi itu zikru akhaka bima yakrah. Jadi menyebut saudara kita apabila dia dengar dia marah, itulah namanya ghibah. Maka ayatnya ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maukah kamu kalau kamu menggusip saudaramu, gunjing saudaramu, itu sama dengan memakan daging saudara kamu yang sudah busuk? Mau enggak? Fakarihtum, pasti enggak mau.
Maka lanjutannya apa pesannya? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ayat 13 itu mengingatkan kita, kenapa kita mau berseteru, berkelahi, saling bunuh-membunuh? Bukankah kita dulu, nenek kita satu, kakek kita satu, Adam dan Hawa? Kenapa kita mau berseteru? Maka Allah firmankan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah jadikan itu bersuku-suku, berpuak-puak. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Saling mengenal itu pesannya apa? Saling memperkokoh persaudaraan. Kita ini negara yang luar biasa. Ya, negara kepulauan. Negara yang penuh dengan suku, tradisi, bahasa. Berapa banyak? Pulaunya ada 18.110 pulau. Orang masih nyebutnya 11.000 pun. Temuan akhir dari 8 itu 18.110 pulau. Ada yang ada isinya, ada yang tak ada isinya. Seluruh Indonesia. Satu provinsi saja, Kepulauan Riau misalnya, itu punya lebih dari 2.000 pulau. Satu provinsi. Ya, nah ini mengingatkan kita bahwa kita kaya, kita jaga persaudaraan itu. Ya, sekarang sudah mau pemilihan presiden, tidak perlu ribut-ribut gitu. Ya, pilihan itu kan hati nurani kita. Ya, tapi yang jadi panitianya ini, panitia kampanyenya ini, jelekin sana, jelekin sini. Ada kekurangannya, kekurangan itu yang diangkat, kelebihannya apa enggak tahu. Wallahu a'lam. Nyebut saja amin aja salah. Dipolitisir. Sehingga orang yang sholat di belakangnya begitu waladhdallin itu tidak amin, ya, diam saja. Itu cinta kepada pasangan presiden yang satu itu. Iya, sampai tasyahudnya itu ditafsirkan. Tasyahud ini kan Nabi itu ketika tasyahud summa yushiru bi asbu'ihi. Nabi memberi isyarat dengan jari jemarinya. Nabi tak pernah jari jemarinya 2, 3, tak pernah. 1 atau tidak sama sekali. Ditafsirkan, oh kalau yang ini dia jarinya 2 begitu. Kalau pilih yang nomor 3, jarinya 3 gitu. At-tahiyatul, bagaimana ya? Iya kan? Iya. Jadi tak perlu membawa agama dalam kepentingan, untuk kepentingan pribadi. Nanti kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari mulut kita, di sebelah kanan ada malaikat raqib, ada atid. Nanti harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Intinya mari kita jaga persaudaraan itu. Gambaran persaudaraan dalam hadis bagaikan tubuh yang satu. Kalau ada organ tubuh yang sakit, matanya sakit, telinganya sakit, maka seluruh organ tubuh ini merasakan panas dan demam.
Persaudaraan itu bagaikan bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, bukan saling menghancurkan. Maka pesan Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Tidak boleh kalian saling hasud, saling dengki, saling adu domba. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Karena pembawa acara sudah dekat-dekat saya ini. Ini syarat, isyarat, iya. Berarti kita sudah mulai diskusi ya. Iya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh ingin izin bertanya, tadi di sini masalah pemeliharaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang memelihara adalah para hufaz. Lalu dihubungkan dengan penulis atau ahli kaligrafi. Pertanyaan saya setelah di Prof bersama ke sini, ada sedikit perbedaan kaligrafi yang ada di depan sana itu hak domir di la ta'khudhuhu, karena penulisan Al-Quran di kita itu begitu lengkap ya, tanda-tanda bacanya ya. Untuk menggunakan aturan-aturan tadi bisa berlaku. La ta'khudhuhu, haknya itu hak domirnya umumnya terbalik. Kemudian yang ujung sana wala yang itu hak domirnya tidak terbalik. Apakah yang sebelah sana itu termasuk kesalahan menulis atau tidak? Itu terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kursi bersama wal ardo wala yang biasa. Yang mana yang haknya itu? Yang hak yang benar itu tanda itu berarti ada matnya. Iya, kalau yang sini ada maknya maksilah. Di sana haknya domanya biasa. Ya. Apakah yang sebelah sana termasuk salah penulisan atau? Saya nggak perhatian. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi dalam penilaian kaligrafi itu ada kesalahan, harus sesuai dengan Rasam Utsmani yang Quran. Tidak boleh Rasam Imla'i. Nah, maka ilmu Rasam itu sendiri dia dikasih ayatnya ini. Nah, ketika nulis ulang, kalau tidak punya ilmu Rasamnya, itu terjadi kekeliruan. Jadi tanda baca. Dulu Al-Quran itu tidak ada tanda bacanya. Ketika ditulis zaman Nabi sampai dengan zamannya Khulafaur Rasyidun, itu belum ada titiknya. Yang dikodifikasikan itu belum ada titiknya. Barisnya pun tidak ada. Kapan itu baru ada? Itu atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah terakhir yang wafat tahun 40 Hijriah. Dipanggil seseorang yang ahli. Pada waktu itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Meninggalnya 69 Hijriah. Diberilah tanda baca yang sangat-sangat sederhana. Untuk membedakan bacaan itu, suaranya A, I, U, itu hanya titik. Huruf ada titik satu, berarti suaranya A. Kalau ada titiknya dua, suaranya U. Kalau titiknya di bawah, suaranya I. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Maka kalau tulisan Al-Quran kita kosongkan, misalnya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dikasih titik, jangan dikasih baris. Bisa nggak dibaca dengan bacaan lain? Bisa. Bacanya apa? Ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Tulisannya itu juga. Ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Ya, itu ada ceritanya itu. Seorang ulama dari Maluku dia pergi haji mau pulang ke tanah airnya kehabisan duit, pinjamlah sama mutawif di Mekah itu seorang hamba 70 dinar. Dia janji nanti tahun depan saya haji lagi, saya bayarkan. Karena ulama percaya aja. Pulanglah ke sana, sampai di Maroko dia ceritakan. Ketika ulama ini pulang menceritakan apa yang terjadi, dia pinjam hamba, seorang hamba 70 dinar. Waktu itu ada hadir, ini seorang preman. Ini dia empuk katanya. Begitu mau musim haji, dia pancingnya. Preman, kata preman ini kepada syekh tadi itu, saya mau haji tahun ini. Iya saya juga, kata ulama tadi itu, saya juga. Ya nanti sama-samalah gitu. Si preman ini tahu kalau syekh ini tidak mungkin dia pergi haji karena kesibukan dia. Maka menjelang keberangkatan itu didatangi lagi syekh. Kapan syekh kita berangkat? Waduh maafin saya tidak bisa berangkat katanya. Tapi saya ini punya utang. Nah ini yang ditunggu dia kan. Preman, yang namanya preman. Saya tidak bisa berangkat, tapi saya punya utang. Janji saya mau ke sana. Bisa tidak saya titip? Oh jangan, kalau masalah duit tidak berani saya, kata preman ini. Tidak berani kalau sedikit, kalau banyak lewat juga. Dipaksa-paksanya, akhirnya dititipkanlah seorang hamba dengan 70 dinar tadi. Catatannya apa? Tidak ada suratnya, bagaimana saya menyerahkan? Oh kalau perlu catatan, saya kasih catatan. Catatannya tadi itu, tulisan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lembaran. Oh iya tahu saya iyyaka na'budu wa iyyaka, iya tidak apa-apa. Pegang saja itu, nanti setibanya di Mekah serahkan sama orang itu. Berangkat haji betul dia, duit banyak ini. Pergi dia ke Mekah, dicarinya orang itu ketemu. Dia cerita saya dari kampung ini, dari Maroko, dari ini. Ada teman saya tuh tahun yang lalu dia haji. Siapa kata saya itu? Dia hutang sama saya, katanya mau ke sini. Ada nggak titipan? Nah, kalau titipan nggak ada. Diulang lagi, ada titipan tidak? Wallahi kan mudah orang-orang. Nggak ada, demi Allah. Ada suratnya nggak? Kalau surat ada. Mana suratnya? Begitu pegang suratnya, ditanya lagi, ada nggak titipan? Nggak ada. Wallahi. Ini surat ini apa bacaannya? Ya saya dari kemarin sudah tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia ngasih tahu sama saya, sudah titip duit sama kamu. Ataka bi abdin, sudah sampai kepadamu seorang hamba. Wa ataka, dan sampai juga kepadamu bisab'in. Bisab'in itu kan 70, maksudnya 70 dinar. Dia ngasih tahu ada sama kamu. Nggak bisa ngomong. Oh iya betul, tapi duitnya habis, kita sudah selesai. Itu gara-gara tulisan sama. Ya bacaannya itulah ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Jadi tulisannya sama, bacaannya yang berbeda. Nanti dikoreksi aja kalau mana yang salah-salah perbaiki, enggak apa-apa.
Ya, panggil itu kaligrafi. Banyak kita di sini, daerah sini kan banyak anak-anak UIN. Perbaiki kalau memang salah. Ya. Samakan dengan Al-Quran gimana gitu. Ya, kalau salah, kalau tidak usah dirubah dia kan. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya sedang berjumpa dengan Bapak yang kedua kalinya di masjid. Alhamdulillah, kalau dulu tahun 90-an saya sering mendengar Bapak menjadi calon doktor di UIN, dan juga sering mendengar Bapak khotib atau imam di Masjid Al-Istiqlal. Dan alhamdulillah saya lihat Bapak hari ini bermuda hari ini. Muda Pak. Pertanyaan Cari saya, yang kecil dulu. apakah di dunia ini sebagai tempat tinggal atau ada kehidupan? Satu. Kedua, tadi awal ya perkataan ya, sesama muslim jangan saling ejek, jangan saling bullying. Tetapi di tahun pemilu ini, bulan pemilu ini, kita lihat saling ejek, saling bullying, saling ya, sesama capres maupun cawapres. Kalau menurut Bapak, apakah dia forum diskusi? Bolehkah saling ejek atau saling memuji? Karena di sini kan namanya politik, itu bisa saja saling menjatuhkan. Karena saya lihat bahwa Pak ini pernah juga masuk kabinet, jadi barangkali pemikiran Bapak bolehkah ini di dalam berdiskusi itu saling menyampaikan apa yang pernah dilihat, oh ini kurang bagus, ini bagus ini. Jadi bolehkah ini kita saling mengadu argumen, tetapi dengan berbagai kenyataan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertama, terima kasih pujian tadi itu. Pujiannya saya masih muda, terima kasih. Ya, nanti pulang nih saya ada uang kecil lah dan nanti saya kasih. Saya sudah tua, Pak. Sudah tua 70-an lebih saya. Iya. Iya. Saya sekarang 78 tahun, 7 bulan. Iya. Iya. Kalau saya masih 47. Jadi lebih muda sedikit lah saya kan. Iya. Jadi kembali tadi itu, kalau namanya berdiskusi, itu bukan berarti saling menjatuhkan. Saya nguji dokter, tidak pernah saya jatuhkan anak itu. Apalagi saya sebagai pembimbingnya. Kita ingin mencari sesuatu di balik tulisan itu. Debat juga, kalau sudah hawa nafsunya yang mengedepan, itu kebenaran dijamin tidak akan ada. Kenapa? Karena yang dijadikan standarnya hawa nafsunya. Itu Al-Quran yang berbicara. Ayat 71 surah Al-Mu'minun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Jadi kalau sudah debat ya, debat calon presiden, calon wakil presiden, sudah dengan emosi, tutup saja, tidak akan ada kebenaran. Karena emosinya yang mengedepan. Iya, jadi santai-santai aja, tidak perlu emosi-emosi. Yang menilai bukan yang berdebat, ada timnya yang menilai nanti. Itu yang salah kita. Mulai emosi ya begini. Nah boleh itu. Ya nggak boleh. Kita juga di dalam kabinet dulu itu terjadi perdebatan, tapi
ingin mencari sesuatu untuk kita sepakati. Kalau sudah emosi mengedepan, kesepakatan tidak akan terwujud. Tapi perkelahianlah yang namanya tim-tim itu pasti membela jagonya. Nggak boleh dia, nggak mungkin. Iya memang tadi yang itu menjelekin, langsung dipecat itu. Nggak boleh, dia harus bela kan. Itulah namanya perhelatan politik. Ini sementara sifatnya. Jangan yang sementara ini mengorbankan persaudaraan di antara kita. Boleh kita berbeda, tapi kita tetap satu. Mau milih siapa saja, tapi kita bersaudara. Milih itu nanti, memang itu saya tadi milih nomor ini. Enggak kan? Yang tahu siapa yang milih itu sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pilih, nggak boleh kita ceritakan sama orang. Tadi saya milih ini. Memang ini. Nggak perlu. Kita diciptakan oleh Allah, makhluk manusia ini itu punya akal. Akal itu diciptakan oleh Allah. Kalau perdebatan ini, setelah ruh diciptakan atau sebelumnya? Ruh dulu atau akal dulu? Ruh dulu. Ruh di mana ruh? Sini, jantung. Jantung ini ruh atau hati? Maka ada namanya qalbun, ada namanya fuadun, ada namanya aqlun, ada namanya syaghafun, ada namanya basiratun. Banyak nama-namanya. Kalau dibuat bunderan itu, tengah-tengahnya itulah yang namanya inti. Nah, ketika akal berbicara, apakah akal langsung memberikan keputusan dari pembicaraan itu? Tidak, kan tanya sama hatinya. Iya kan, kita bertanya dengan hati kita atau dengan akal kita? Dengan hati kita. Tidak perlu kita ributkan. Tidak perlu kita ributkan. Biar kita berbeda. Banyak warna kan bagus, indah dia. Tapi jangan karena banyaknya itu mengadu domba satu sama lain. Itu yang kita hindari. Itu yang kita hindari. Maka tadi itu disebut ada netralitasnya. Saya pegawai negeri, nggak boleh isyarat-isyarat dengan tangan. Tetap sirkan orang nanti. Iya, ceramah. Jangan begini. Itu nomor 1. Jangan begini. Nomor 2. Jangan begini. Begini. Ada nggak nomor 5? Nah, ada. Itulah tafsiran-tafsiran yang perlu kita netralisir. Boleh berbeda, tapi kita tetap satu. Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu, karena kita didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Pak. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Masih muda seperti ini. Amin. Ya. Apa resep muda dan sehat? Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Saya tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Al-Quran 30 juz ada di dalam dada saya. Kemana-mana saya baca Quran. Al-Quran adalah memelihara. Jangan sampai kita ada penyakit, ada apa gitu. Ya, maka jangan lupa baca Quran. Saya selalu pesankan. Pagi-pagi 1 ayat, 2 ayat. Habis subuh 1 juz. Ya, apalagi kita seperti ini, Masya Allah. Nikmat.
Ya, Al-Quran itulah syifa'ul lima fis sudur. Terima kasih ya, Pak. Apa? Qasidah ya Allah, suaranya sudah. Qasidahnya tentang ukhuwah ya. Ya. Saya buat dulu, pernah saya tulis. Subhana man ja'ala al-ukhuwata bainana Rabbul واسع الأرزاق واسع الأرزاق مني لكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي في الفردوس وفي النعيم الباقي. Ini qasidahnya Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah Hafiz Indonesia. Jadi kalau kami ketemu, itulah janakan Maha Suci Allah yang telah mempersaudarakan di antara kami. Siapa itu? Tuhan yang menguasai hati, Tuhan yang maha luas rezekinya, maha pemberi kepada kita. Maka di sini ucapan minni lakum tahiyatan, aku sampaikan ucapan selamat, satu kehormatan, mamzujatan, yang disertai dengan bimahabbatin, dengan rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang bukan di mulut saja, tapi min dakhilil a'maqi, dari lubuk hati yang dalam. Ya Rabb, anta khalaqtana wa jama'tana, engkaulah yang menciptakan kami, engkaulah yang mengumpulkan kami. Maka setelah kami berkumpul, itu ada perpisahan. Tapi setelah perpisahan, temukan kami kembali. Di mana? Di surga Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sekaligus menyampaikan kepada kami semoga selalu
bersama-sama dengan tutup pada kesempatan kali ini dengan Bapak Hadis Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.